Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, para pelopor komunitas belajar. Selamat datang di rumah perubahan kita. Komunitas belajar Gaharu 52. Kita adalah para pelopor yang berani menghadapi data. Mari kita pegang komitmen ini. Hasil belajar murid adalah tanggung jawab bersama. Komunitas ini hadir untuk memandu kita, meningkatkan kompetensi guru, mendorong refleksi, dan menciptakan kolaborasi yang erat, yang mampu melahirkan dan menyebarkan praktek baik yang benar-benar teruji. Mari berkarya demi setiap senyum anak didik kita. Ada 3 ide besar sebagai landasan kita dalam menjalankan komunitas belajar. Yang pertama, berfokus kepada pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ketiga, berorientasi pada hasil belajar. Siklus komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar merupakan sebuah proses yang utuh dan berkelanjutan. Siklus ini memastikan bahwa hasil belajar dalam komunitas diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Menyaring informasi sebagai refleksi awal dan siklus evaluasi merupakan upaya perbaikan pembelajaran. Salam. Coba Ibu perhatikan, bagaimana menurut Ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Kalau ditengok ini, macam tak sanggup lah kalau kita tim kecil aja yang menyelesaikan nih, kalau menurut saya lah. Bisa Bu Emma, kita agendakan kegiatan ini? Tayangan dari hasil rapor pendidikan kita. Dari hasil data tersebut, apa ada yang perlu kita perbaiki? Kalau dipandang dari tayangan berikut, sebetulnya hampir semua yang harus kita perbaiki. Yang mungkin karena dia ke bawah. Kalau pembelajaran itu ada beberapa. Biar kita mengetahui apa yang menyebabkan kualitas pembelajaran kita turun, Bapak Ibu silakan duduk berkelompok menurut fasenya kelas 1 dengan kelas 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, dan guru bidang studi. Pelajaran kita terus. Silakan Ibu bidang studi. Apa ya kira-kiranya jawabkan? Bidang studi ya Bu ya. Dari menarik kesimpulan lah dari beberapa dari bidang studi Islam dan juga dan bidang studi yang lain, nampaknya kekurangan kami sama, yaitu dari strateginya kami kurang pas, dari model pembelajaran mungkin yang kurang pas ya dengan yang kita sajikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berani mengungkapkan apa yang dialami di kelas. Kalau saya simpulkan ini umumnya berhubungan dengan strategi dan asesmen. Bapak Ibu terima kasih perjumpaan hari ini. Kita ketemu pada kegiatan IHT berikutnya. Tentang bagaimana menyusun KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 2 minggu yang lalu kita sudah menyusun
ATP. Uang asesmen formatif itu adalah memperbaiki. Setelah dipantau rupanya banyak anak yang tidak paham materi, maka lakukanlah refleksi. Rencana sampai ke produk itu namanya pembelajaran berbasis proyek. Kalau proyek di sini tidak itu, ini ada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mengakomodir sebuah tema. Turun 2. Oke, ini kan ada 4 ibu. Baik, kita lanjut bahwa tadi dikatakan bahwa numerasi itu harus dilakukan lintas mata pelajaran, berarti selain matematika. Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi akhir dari diskusi kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan, sebelum saya memberi kesimpulan, saya akan minta refleksi dari Bapak Ibu semua, karena refleksi ini adalah proses penting dari semua diskusi. Kita akan membacakan apa yang telah Bapak Ibu tulis tadi, yaitu mematuhi jadwal yang telah dibuat. Dampak kegiatan ini terhadap keberlanjutan komunitas belajar. Kegiatan komunitas ini memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas dan relevansi pembelajaran. Guru sudah mampu merancang pembelajaran bukan hanya sebagai kewajiban administrasi semata, tetapi mempertimbangkan secara mendalam dan memastikan bahwa model, strategi, metode pembelajaran relevan dengan materi, serta memberikan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Kegiatan komunitas belajar ini juga memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa. Siswa belajar bukan hanya tahu teori dengan cara menghafal buku dan mengerjakan latihan, tetapi mereka tahu bagaimana menerapkannya pada kehidupan nyata yang kontekstual. Siswa belajar dengan suasana menyenangkan, menggembirakan, dan tertantang secara positif. Siswa mampu menganalisis dan mencari solusi tentang masalah di sekitar mereka. Kegiatan ini juga memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap pengembangan bakat dan minat siswa. Sekarang kami sudah mengembangkan bakat minat itu menjadi 5 program. Tari, ada pantomim, ada silat, teater, mendongeng, dan kelas sains. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan prestasi baik di tingkat kecamatan, provinsi, kabupaten, dan nasional. Kegiatan ini juga berdampak atau memiliki dampak berkelanjutan terhadap keterlibatan orang tua atau wali murid. Orang tua atau wali murid sebagai mitra dalam menyukseskan program-program sekolah. Misalnya, mereka ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval budaya. Yang lebih penting lagi, mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan fun learning melalui jalan santai dengan adanya posko-posko belajar yang telah kami tentukan. Kegiatan ini juga berdampak terhadap budaya sekolah kami. Sekarang setiap kegiatan menekankan kerja tim, musyawarah dan kesepakatan kolektif dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan dilakukan secara matang dengan tim-tim spesifik.